matahari dan juga bulan. Yang dimaksud adalah ibu dan ayahnya. Mereka semua ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua di dalam mimpi sujud kepadaku. Dan itu akhirnya menjadi kisah nyata. Mari kita lanjutkan dalam Al-Quran ya, bagaimana bentuk pengagungan-pengagungan yang Allah contohkan. Wa mimma ja'a fi ta'zimi sholihin, di antara apa yang datang di dalam mengagungkan orang-orang soleh. Qaulullah ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salatu wassalam. Firman Allah Ta'ala di dalam haknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Surat Yusuf ayat 100. Kedua orang tuanya Nabi Yusuf menaikkan Nabi Yusuf di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya tersungkur sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf, di kisah yang sangat panjang nanti dalam surat Yusuf, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Nabi Yusuf dengan kedua orang tuanya beserta keluarganya. Kemudian saudara-saudaranya merasa bersalah sebagai bentuk penghormatan karena Nabi Yusuf menjadi orang penting di dalam kerajaan Mesir. Maka kemudian oleh kedua orang tua Nabi Yusuf ini diangkat, didudukkan di singgasana. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, sujudnya kepada Nabi Yusuf itu bukan maksudnya menyembah Nabi Yusuf, bukan. Tetapi menghormati Nabi Yusuf yang menjadi orang terhormat, menjadi orang penting, bahkan menjadi seorang nabi. Sebagaimana yang sudah terisyarat di dalam mimpinya Nabi Yusuf waktu masih kecil, beliau berkata kepada ayahnya, qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat bintang, aku melihat matahari, aku melihat bulan. Matahari dan bulan ini yang dimaksud ibu dan ayahnya. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba, aku melihat 11 bintang. Bintang 11, itu saudaranya Nabi Yusuf. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan juga bulan. Yang dimaksud adalah ibu dan ayahnya. Mereka semua ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semua di dalam mimpi sujud kepadaku. Dan itu akhirnya menjadi kisah nyata. Nah, mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan sujud kepada Nabi Yusuf. Kisah nyatanya mereka semua akhirnya sujud kepada Nabi Yusuf. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan sujud kepada Nabi Yusuf itu bukan apa? Bukan dianggap menyekutukan Allah. Wah, ini kok sujud sama Nabi Yusuf itu bagaimana? Padahal seseorang itu harus sujud hanya kepada Allah. Nah, kalau sujud kepada makhluk, berarti dia sudah menyekutukan Allah, sudah syirik misalnya. Nah, ini salah paham. Dia tidak bisa membedakan sebuah sikap bisa jadi sama, tetapi karena tujuan yang berbeda, maka juga akhirnya beda. Sujudnya saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf itu sujud dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Tapi kalau sujudnya mereka kepada Allah, ya memang sujud untuk beribadah kepada Allah. Makanya kita juga punya tradisi kalau ketemu orang soleh, orang yang kita hormati, kemudian tubuh kita membungkukkan badan. Kemudian ada juga orang Jepang, kalau ketemu orang lain itu juga cara penghormatannya itu membungkukkan badannya.